Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ibrahim dengan NIM 193811107. Di sini saya akan menjelaskan tentang gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang terdiri dari 3 sampai 8 orang dari unit kerja yang sama yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. Definisi lain gugus kendali mutu adalah sejumlah karyawan dengan pekerjaan yang sejenis yang bertemu secara berkala untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah pekerjaan dan lingkungannya dengan tujuan meningkatkan mutu usaha dengan menggunakan perangkat kendali mutu. Tujuan saya menjelaskan tentang gugus kendali mutu, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia, yang kedua untuk menambah pengetahuan tentang gugus kendali mutu, dan yang terakhir untuk mengetahui konsep dalam gugus kendali mutu dan lain-lain. Manfaat di sini yaitu yang pertama untuk membantu menjawab berbagai masalah sumber daya manusia, yang kedua mengetahui berbagai asas-asas khusus dan umum gugus kendali mutu, dan yang terakhir menjadikan pembelajaran yang berkelanjutan dalam hal mengukur mutu usaha. Asas-asas pokok gugus kendali mutu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama asas perkembangan manusia. Asas perkembangan manusia adalah sejarah yang bertolak dari upaya pemecahan masalah dengan penempatan peranan manusia yang lebih bermakna, khususnya para pekerja pelaksana dalam pemecahan masalah pekerjaan. Yang kedua, asas dinamika kelompok dan kerjasama kelompok. Upaya dan karya gugus kendali mutu adalah upaya dan karya bersama kelompok, artinya kemajuan dan keberhasilan gugus kendali mutu adalah bertumpu pada sumber daya kekuatan-kekuatan kelompok yang menunjang human sinergis dan saling mengindahkan atau win-win style, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan gugus kendali mutu hendaknya senantiasa ikut serta dalam mengarahkan dan memelihara kelompok atau gugus ini, sehingga akan tetap bertahan menjadi kelompok dan bukan sejumlah orang-orang yang dikumpulkan semata-mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum gugus kendali mutu. Asas-asas umum kendali mutu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asas informalita adalah organisasi yang informal atau tidak resmi, artinya terikat pada struktur organisasi formal yang ada, yang memungkinkan saja akan membatasi sekali gerakan. Namun demikian, pimpinan perusahaan sangat berkepentingan dan harus merestui atau mendukung sepenuhnya atas terbentuknya gugus kendali mutu, sekalipun pimpinan perusahaan tidak ikut campur dalam menetapkan sasaran, kegiatan, dan mekanisme kerja gugus ini. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Adalah undang asas kesukarelaan adalah keikutsertaan seseorang karyawan dalam gugus kendali mutu adalah diundang yang hendaknya berdasarkan kesukarelaan semata-mata, sehingga pada dasarnya karyawan bisa saja tidak ikut serta dalam gugus kendali mutu sampai ia merasa dirugikan atau merasa membutuhkan sendiri. Yang ketiga, asas keterlibatan total adalah dengan kemampuan apapun tanpa perkecualian, tiap karyawan yang menjadi anggota gugus kendali mutu hendaknya dilibatkan atau melibatkan diri dalam kebersamaan dan segala upaya memecahkan permasalahan yang ditetapkan secara bersama-sama oleh gugus. Yang keempat, asas memadukan.
Gugus kendali mutu adalah kegiatan memadukan pengelolaan sumber daya kelompok manusia dan sumber daya non-manusia secara seimbang dengan senantiasa memperhatikan proses kelompok. Sinergis decision making, mengingat manusia adalah sekaligus sebagai sumber daya dan sumber pengelola sumber daya tersebut, yang sangat berbeda hakikatnya dengan sumber daya yang lain. Selanjutnya, asas belajar bersama secara berkesinambungan adalah kelompok yang memecahkan masalah secara terus-menerus dan sambil belajar bersama serta berkembang bersama baik di dalam maupun di luar pertemuan gugus. Pertemuan gugus yang satu ke pertemuan lain adalah kegiatan yang berkesinambungan sehingga tidak akan terjadi masalah yang tanpa penyelesaian. Bagi Gus Kendalimuto, berkesinambungan adalah jauh lebih penting daripada masalah yang dirampungan sebab kesinambungan lebih menjamin mutu pekerjaan dan kepuasan kerja gugus. Yang keenam, asas kegunaan. Dalam upaya pemecahan masalah, gugus kendali mutu menganut asas kegunaan praktis, artinya keberhasilan upaya pemecahan masalahnya akan diukur terutama dari segi praktisnya. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah kepentingan semua pihak dan kemajuan yang maksimal hanya akan dicapai jika ada keterbukaan untuk saling belajar dari semua pihak, lebih-lebih antar gugus, sehingga asas keterbukaan ini perlu senantiasa dipelihara dan dipertahankan oleh pihak manapun. Yang terakhir dan yang kedelapan adalah asas loyalitas pada organisasi. Kesetiaan atau loyalitas karyawan anggota gugus yang dituntut adalah kesetiaan pada organisasi perusahaannya, bukan pada pribadi baik atasan, pucuk, pimpinan, maupun pemiliknya. Ketergantungan pada pribadi seseorang akan sangat mengganggu kemantapan stabilitas kegiatan anggota lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan umum gugus kendali mutu. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan anggota pada persoalan-persoalan pekerjaan dan upaya pemecahannya. Jadi semua anggota dan para pekerja saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, menggalang kerjasama kelompok atau teamwork yang lebih efektif. Semua anggota bekerja sama dalam memecahkan masalah yang sama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Yang kelima adalah menanamkan kesadaran tentang pencegahan masalah. Yang keenam, mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan mutu kerja. Yang ketujuh adalah meningkatkan motivasi karyawan. Jadi setiap karyawan atau anggota yang lainnya diberi motivasi oleh para pimpinannya. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi dalam berkelompok. Yang kesembilan, menciptakan hubungan atasan bawahan yang lebih serasi. Jadi atasan dan bawahan seperti karyawan dan pimpinan di sini harus diserasikan dan disatu frekuensikan. Yang ke-10, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan kerja, dan yang terakhir meningkatkan pengendalian dan pengurangan biaya. Hubungan gugus kendali mutu dan pengendalian gugus kendali mutu. Hubungannya adalah yang pertama, people building. People building adalah manusia sebagai subjek yang dinamis, sehingga sangat penting adanya usaha yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, team building. Adanya pembentukan kelompok-kelompok kecil yang dinamis yang berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah operasional di lokasi kerjanya masing-masing. Yang ketiga, marketing. Semua usaha atau langkah tindakan perlu mencerminkan kepuasan bagi pihak yang menggunakan hasil kerja kita, atau disebut dengan istilah yang populer yaitu the next process in our customer. Yang keempat adalah problem is opportunity for progress.
Semua masalah yang timbul jangan dihindari, justru masalah yang menjadikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu perbaikan. Biasa dijadikan salah satu untuk menunjang penerapan TQC atau pengendalian gugus kendali. Karena pada dasarnya gugus kendali mutu juga berangkat dari suatu kelompok karyawan yang mempunyai semangat yang besar atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lokasi kerjanya, sehingga bisa dicapai suatu perbaikan atau improvement. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penerapan TQC tidak bisa dicapai hanya semata-mata dengan membentuk gugus kendali mutu dalam suatu perusahaan. Adalah suatu anggapan yang keliru bahwa perusahaan yang sudah melaksanakan gugus kendali mutu berarti sudah menetapkan TQC, karena gugus kendali mutu diarahkan untuk kelompok karyawan guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan fasilitator dalam gugus kendali mutu. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah yang pertama, satu, menyusun program kerja sebagai fasilitator mengembangkan gugus kendali mutu. Yang kedua, membuat rencana tindakan dan skala prioritas sebagai fasilitator gugus kendali mutu. Yang ketiga, membantu menjadwalkan pertemuan gugus. Yang kedua adalah pembimbingan. Pembimbingan adalah meningkatkan rasa tanggung jawab kepada semua anggota gugus, meningkatkan kemampuan gugus dan anggotanya dalam memecahkan masalah, dan mendidik gugus agar berperan aktif. Yang ketiga adalah pendorong. Pendorong adalah menunjukkan semangat bergugus kendali mutu yang baik, menyampaikan dukungan moral dan semangat terhadap apa yang dilakukan oleh gugus, dan mendukung pengembangan ide-ide gugus yang dilontarkan. Selanjutnya adalah pengarah. Pengarah adalah mengarahkan maksud peningkatan mutu dalam program, mengarahkan pemilihan tema yang benar, dan meluruskan arah kegiatan gugus sehingga dapat mendukung tercapainya cita-cita perusahaan oleh karyawan. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah memantau jalannya kegiatan gugus dan mengendalikan waktu dan biaya pelaksanaan gugus supaya sesuai dan program yang telah disepakati. Selanjutnya adalah katalisator. Katalisator di sini adalah mengkoordinasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam gugus dan membantu atau mendekatkan masalah-masalah dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah penghubung. Yang pertama adalah membina hubungan kerjasama antara gugus dengan bidang fungsional lain dan mempertemukan atau menjabatani gugus dengan manajemen. Yang terakhir adalah evaluator. Evaluator adalah menyusun kriteria apa yang perlu dievaluasi dan mengevaluasi hasil kegiatan pola kerja gugus. Selanjutnya, pemecahan masalah gugus kendali mutu. Pemecahan masalah ini peranan gugus akan memperoleh makna pengakuan serta penghargaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir gugus kendali mutu, yaitu peningkatan atau usaha dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, pemecahan masalah-masalah kegiatan yang sentral dan sekaligus vital yang patut memperoleh perhatian besar dari semua pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 peranan alat dalam gugus kendali mutu. Yang pertama, stratifikasi atau pengelompokan adalah usaha untuk menguraikan dan mengklarifikasikan persoalan menjadi kelompok-kelompok atau golongan sejenis atau menjadi unsur tunggal dari persoalan, sehingga persoalan menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti, serta menghindari salah interpretasi. Yang kedua adalah lembar periksa atau lembar data yang digunakan untuk mencatat kegiatan atau kejadian dengan format yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan sheet yang tinggal memberikan tanda pada kolom sudah disediakan. Guna lembar periksa ini, selain memudahkan dalam pemeriksaan, juga memudahkan
dalam membuat rekapitulasi dan memudahkan analisis terhadap masalah. Yang ketiga, diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk menampilkan data dengan tujuan untuk mengetahui suatu penyebab yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap akibat. Dengan demikian, bisa segera dilakukan dengan langkah perbaikan berdasarkan skala prioritas, yaitu penyebab yang paling besar pengaruhnya terhadap akibat. Yang keempat adalah diagram Ishikawa atau tulang ikan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu kegiatan. Dengan diagram ini, kita dapat menjabarkan banyak sekali semua penyebab, mulai dari penyebab yang paling dekat dengan akibat atau masalah sampai penyebab yang tidak dekat dengan akibat. Diagram ini biasa juga disebut dengan diagram tulang ikan, fish atau fishbone chart, karena melihat bentuk dari anak panah yang menyerupai tulang ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kelima adalah peta kendali atau control chart, merupakan grafik garis dengan percantuman batas maksimum dan minimum yang merupakan batas daerah pengendalian. Peta kendali juga bisa dipergunakan untuk mengukur apakah proses kegiatan produksi dalam keadaan terkendali atau tidak. Proses dikatakan dalam keadaan terkendali jika unit yang diukur dalam batas-batas kendali. Pada peta kendali bisa diketahui adanya penyimpangan, tetapi tidak terlihat penyebab penyimpangan tersebut. Pada kendali hanya menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang keenam adalah histogram. Histogram adalah diagram berupa diagram batang atau balok yang menggambarkan penyebab atau distribusi data yang ada jadi dengan menggunakan histogram, data yang dikumpulkan akan lebih mudah diketahui sebenarnya atau distribusinya. Yang terakhir adalah diagram tebar. Diagram tebar adalah diagram yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan atau tidak antara dua variabel. Diagram tebar bisa juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu penyebab yang digunakan mempengaruhi atau tidak terhadap akibat masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah 8 langkah gugus kendali mutu. Yang pertama, menentukan tema masalah. Tema merupakan kejadian atau masalah yang perlu ditanggulangi oleh gugus kendali mutu yang diambil dari masalah yang berkembang di lingkungan kerja gugus kendali mutu. Selanjutnya adalah menyajikan fakta dan data. Menyajikan fakta dan data sebagai dasar pemilihan tema, menyajikan data yang menggambarkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah menentukan penyebab. Menentukan semua penyebab yang mungkin berpengaruh terhadap masalah. Untuk menentukan semua penyebab ini, bisa digunakan alat diagram tulang dan dengan teknik sumbang saran yang melibatkan semua anggota gugus. Yang keempat adalah merencanakan perbaikan. Merencanakan langkah perbaikan ini dalam gugus kendali mutu dapat ditentukan dengan teknik sumbang saran atau penyampaian ide dari semua anggota gugus dengan tetap mengacu pada pemilihan langkah perbaikan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima adalah melaksanakan perbaikan. Dalam melaksanakan perbaikan ini perlu dijelaskan juga tentang pentingnya kesungguhan dan partisipasi penuh dari semua anggota gugus. Sesuai tugas yang sudah disampaikan dan diharapkan juga semua pelaksanaan dari rencana perbaikan bisa diselesaikan dengan waktu yang disepakati. Yang keenam adalah memeriksa hasil perbaikan. Bisa dilakukan dengan membandingkan kondisi masalah sebelum perbaikan dan kondisi masalah setelah perbaikan, atau dengan membandingkan data yang menggambarkan masalah sebelum perbaikan dan data yang menggambarkan setelah perbaikan. Yang ketujuh adalah standarisasi. Standarisasi yang dijadikan acuan kerja di lokasi kerja gugus dan ditujukan pada
pula untuk mencegah masalah yang muncul sebelumnya. Akan terulang lagi jika perlu standarisasi akan terulang lagi. Jika perlu, standarisasi ini juga bisa diperlebarluaskan kepada lokasi kerja yang sejenis. Dengan lokasi kerja gugus, standarisasi yang dibuat bisa meliputi standar untuk cara kerja atau metode, manusia, material, mesin, dan lingkungan kerja lainnya. Yang kedelapan adalah merencanakan langkah berikutnya. Merencanakan langkah berikutnya adalah memilih masalah yang paling prioritas dari masalah-masalah yang ada di lokasi kerja dan memilih masalah melalui kesepakatan semua anggota. Kesimpulan dari Gus Kendali Mutu adalah satu, produk biaya waktu penyediaan. Kedua, keamanan dan keselamatan dan kenyamanan bekerja. Yang ketiga, metodologi kerja baik lagi kepentingan konsumen maupun kepentingan pemerintah serta masyarakat pada umumnya. Gugus kendali mutu suatu hal yang perlu kita prioritaskan dalam mempertahankan kedudukan perusahaan karena masalah mutu serta keseluruhan akan tercermin pada semua segi dari suatu usaha. Maka tiap perbaikan usaha berapapun kecilnya akan merupakan sumbangan yang lebih bermakna bagi bagi upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Semoga penyampaian materi saya lebih bermakna dan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.